sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia. Kami datang, kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Kali ini Pondok Media masih bersama anak kelas 6 untuk membahas soal-soal ujian dalam rangka mempersiapkan ujian sekolah ya. Anak-anak, kali ini kita akan membahas soal-soal ujian sekolah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Tanpa lama-lama langsung saja kita ke soalnya sambil santai mendengarkan musik ya. Kita ke soal yang pertama. Nah, ini pengaturannya, maaf sebentar anak-anak ya. Baik, ini adalah soal yang pertama. Perhatikan gambar. Ini ada gambar. Gambar apa anak-anak? Gambar jaring-jaring makanan. Dalam jaring-jaring makanan anak-anak sudah banyak sekali belajar ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah konsumen ketiga. Konsumen ketiga. Nah, ini apa anak-anak? Produsen, tumbuhan produsen. Yang memakan produsen adalah konsumen pertama, yang makan konsumen pertama, konsumen kedua, demikian selanjutnya konsumen ketiga. Maka untuk konsumen ketiganya adalah ini. Mudah ya? 6, 7, 8 jawabannya D. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Suatu ekosistem padang rumput dihuni oleh beberapa makhluk hidup antara lain rumput, burung hantu, belalang, burung murai, dan elang. Dengan maraknya perburuan burung murai, maka populasi burung murai di alam turun drastis. Dampaknya sekarang yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut pada anggota ekosistem yang lain. Nah, ini kata kuncinya adalah ini ya anak-anak ya. Kata kuncinya adalah burung murai yang turun drastis ya, burung murai. Nah, ini turun. Maka tentunya belalang akan, karena pemakannya berkurang, belalang akan tambah naik. Sedangkan elang, karena yang dimakan berkurang, maka populasinya akan turun. Maka yang sesuai dengan ini, nah, kita lihat, kita baca satu persatu. Berarti populasi belalang meningkat, betul ya? Nah, kemudian populasi elang akan menurun. Berarti jawabannya adalah C. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 3. Di sebuah pohon mangga terdapat benalu yang menempel pada salah satu cabangnya. Pohon mangga yang semula berbuah lebat menjadi jarang berbuah dan cabang yang ditempeli benalu tampak lebih kecil perkembangannya. Nah, ini namanya simbiosis apa anak-anak? Parasitisme. Maka pernyataan yang sesuai dari peristiwa ini adalah parasit. Betul ya? Parasit betul. Benalu diuntungkan, betul, karena mendapat sari-sari makanan dari pohon mangga. Nah, betul, sedangkan pohon mangga dirugikan karena kehilangan sari makanan, betul. Ya, berarti jawabannya adalah A. Yang lain silahkan dibaca sendiri ya. Nah, kalau mau meyakinkan. Baik anak-anak, nah ini kita cari yang tepat saja ya. Perhatikan gambar di samping. Bagian huruf X, nah, ini pada tumbuhan tersebut berfungsi untuk ini batang daun yang menggelembung. Nah, fungsinya untuk apa? Tentunya mengapung di air. Jelas, mudah ini ya. Nah, nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pembudidayaan tanaman mangrove di garis pantai. Sekarang langsung saja ke pertanyaannya. Cara pelestarian lingkungan pantai yang benar. Nah, yang benar. Kita baru baca ya, kalau sudah paham maksudnya. Ini betul ya. Pembudidayaan mangrove melakukan reklamasi pada daerah pantai yang rusak, betul ya. Tahu pernah dengar kata reklamasi anak-anak? Reklamasi membuat pulau, reklamasi pulau itu menguruk kembali ya.
Membangun cagar alam di sekitar kawasan pantai. Nah, cagar alam supaya apa? Supaya terlindungi pantainya. Nah, betul ya. Pembukaan wilayah pantai menjadi objek wisata, ini kurang tepat. Eksploitasi sumber daya alam, nah, ini malah menimbulkan kerusakan. Berarti yang betul adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah A. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 6. Suatu wilayah memiliki kelembapan cukup tinggi, miskin unsur hara, terutama nitrogen, dan tanah bersifat asam. Berdasarkan ilustrasi tersebut, jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi pada kondisi tersebut. Nah, ini yang terutama bisa beradaptasi karena tanahnya kekurangan nitrogen, apa kira-kira anak-anak? Karena yaitu kantong semar. Ini daerah apa nih? Rawa ya, yang cocok rawa itu adalah kantong semar. Baik anak-anak, perbedaan bentuk adaptasi makhluk hidup di bawah ini yang benar adalah kaktus. Daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan, ya Tengda, masih ingat enggak? Ya betul ya. Daun bulat, lebar, dan tipis untuk mempercepat proses penguapan untuk teratai, betul enggak? Betul. Kita perlu baca yang bawah enggak? Nah silahkan dibaca sendiri nanti anak-anak ya. Kalau pengen membaca, di pause dulu videonya baru dibaca. Biasanya ada yang mirip-mirip, tapi untuk pilihan ganda ini cari yang paling tepat. Oke anak-anak, kita ke nomor 8. Di wilayah perkotaan terdapat banyak daerah yang permukaan tanahnya semakin berkurang. Hal ini terjadi karena betonisasi untuk bangunan atau sarana masyarakat lainnya. Saat curah hujan meningkat, banyak genangan air dan berpotensi menyebabkan banjir. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan di daerah tersebut adalah apa? Membangun gorong-gorong, betul ya ini ya. Drainase, ini juga betul. Lainnya mengendalikan pembangunan secara ketat, ini kurang tepat. Ya, kurang tepat. Pengelolaan limbah rumah tangga berbentuk cair, ini belum ada hubungannya. Pembuatan tanggul di wilayah bagian tertentu, nah, ini kurang pas. Kalau masih banyak gorong-gorong yang tersumbat dan lain sebagainya, ya, maka akan tetap banjir. Maka yang tepat adalah A. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 9. Saat ini petani lebih memilih pupuk urea dibanding pupuk kandang. Nah, hal ini dikarenakan pupuk urea lebih praktis dan efisien, tetapi dalam penggunaan cenderung berlebihan. Apa yang terjadi di sungai sekitar lahan pertanian akibat tersebut? Nah, walaupun sebenarnya pupuk urea itu tidak baik ya anak-anak, tapi petani kita masih banyak bergantung pada itu. Kalau berlebihan, apa yang paling apa yang terjadi di sungai? Nah, ini yang ditanyakan di sungai. A. Peningkatan jumlah populasi ikan dapat karena mendapatkan nutrisi kurang tepat, ya, masih kurang tepat. Memunculkan populasi individu baru bagi wilayah perairan, ini juga kurang tepat. Meningkatkan volume air, ini juga kurang tepat, malah airnya yang meningkat. Ledakan populasi enceng gondok karena mendapatkan banyak nutrisi. Ya. Kalau berlebihan, maka pupuk urea nanti akan terbawa air masuk ke sungai. Maaf ya. Maka setelah di sungai akan didapat oleh enceng gondok ini. Nutrisi nanti akan diambil oleh enceng gondok sehingga perkembangannya cepat ya. Berarti isinya adalah ini, ledakan populasi. Kemudian nomor 10 anak-anak. Berikut ini adalah hewan beserta alat geraknya yang tepat. Burung unta, alat geraknya sayap, salah ini ya. Berarti A sudah tereliminasi. Sayap ini juga salah, kaki betul, ada 2 ini. Kemudian yang berudu dengan ekor, betul ya, ekor. Kadal, kaki ya, betul, yang betul adalah C. Kemudian nomor 11, tumbuhan sesuai gambar berkembang biak secara alami tanpa bantuan manusia dengan cara satunya apa anak-anak? Rela pohon. Mana nih? Dengan umbi akar, salah ini jelas ya. Dengan setek batang, ini betul. Umbi batang, salah. Nah, ini salah, betul. Yang betul adalah kita lihat yang 2. Ini apa? Tanaman apa? Tebu dengan tunas. Betul. Berarti ini jawabannya adalah B. Oke.
gitu ya anak-anak, biar cepet. Kemudian fase dalam daur hidup lalat buah yang merugikan manusia kira-kira apa anak-anak? Tentunya larvanya yang ada di dalam buah itu, yang mengakibatkan buah menjadi busuk. Ini C. Larva itu ulatnya itu setelah telur ya. Kemudian nomor 13, perhatikan daftar hewan berikut ini. Pertanyaannya, pengelompokan yang benar hewan berdasarkan jenis metamorfosisnya. Ini ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kita lihat metamorfosis sempurna itu melalui pupa ya. Mana binatang yang perkembangbiakannya melalui pupa? Kunang-kunang, betul? Jangkrik tidak ya. Rayap juga tidak. Lebah melalui pupa, kumbang melalui pupa, belalang tidak. Berarti yang melalui yang sempurna adalah 145. Kita lihat sempurna 145 ini betul. Yang tidak sempurna 236 betul ya. Berarti jawabannya adalah B. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 14. Nah, nomor 14. Nah, ini pengelompokan tulang yang benar berdasarkan letaknya ya. Perhatikan rangka kepala kita tandai dengan tanda centang yang kepala ya. Tulang hasta tidak. Nah, tulang rahang ada di kepala ya, betul. Pelipis ya. Berarti untuk tulang kepala itu 2 dan 3 mana? Nah, ini ya. Berarti ini otomatis tereliminasi, tidak perlu kita lihat. Itu caranya ya anak-anak. Kemudian yang ada C dan D yang kemungkinan betul. Kemudian yang kedua tulang badan. Tulang badan kita beri tanda X misalnya. Hasta atau tidak. Dada ada di badan, ya berarti ini badan. Tulang kering di kaki, tulang belakang di badan. Berarti tulang badannya adalah 4 dan 6, betul. Ini 4 dan 6, berarti yang betul ini. Nah, yang lain tidak perlu dicari lagi. Jawabannya adalah C. Nah, begitu caranya anak-anak ya. Baik, nomor 15. Pernyataan di bawah ini yang tepat tentang pencernaan makanan adalah, nah ini yang agak biasanya anak-anak agak sulit Pak kalau enzim itu banyak lupa. Nah, baik anak-anak. Yang pertama adalah pencernaan kimiawi di lambung dibantu oleh enzim renin. Di dalam lambung itu menghasilkan getah lambung, yang ada di dalamnya ada enzim pepsin, renin, asam klorida. Berarti ini betul pernyataan ini. Sedangkan usus halus dibantu oleh enzim petialin. Di dalam usus halus itu nanti akan dibantu oleh getah yang dihasilkan oleh pankreas dan yang dihasilkan oleh hati berupa apa itu? Empedu ya. Yang dihasilkan pankreas itu ada 3 enzim, yaitu amilase, tripsin, lipase. Amilase, nama lain amilase adalah petialin. Nah, berarti ini betul ya. Ya, ini yang dihasilkan oleh pankreas, berarti ini juga betul. Nah, kita lihat dicek lain, mungkin ada soal yang ada jawaban yang betul. Mekanik di mulut dihancurkan oleh gigi. Sedangkan betul ini ya, mekanik di, sedangkan di lambung dihancurkan oleh bantuan enzim. Nah, ini maksudnya mekanik di lambung juga atau bagaimana? Ya. Ora, tidak, di sini tidak ada keterangan kimia, berarti ini salah ya. Pencernaan mekanik di lambung dibantu oleh asam klorida. Sedangkan di usus halus dibantu oleh bantuan empedu. Lambung asam klorida ada nggak tadi ya? Ada ya. Pepsin, renin, asam klorida. Di usus halus bantuan empedu ada tadi ya, yang dihasilkan oleh hati. Berarti ini betul. Pencernaan kimiawi di mulut dibantu oleh enzim petialin. Di mulut ada ya petialin atau amilase ya. Nah, itu petialin ini mengubah zat tepung menjadi zat gula, betul. Kemudian sedangkan di lambung dibantu oleh enzim pepsin. Ada pepsin tadi, ini ada ya, pepsin, renin, asam klorida. Berarti ini malah yang salah, ini salah satunya yang salah ini.
Padahal ini tidak ada kecuali, ini seharusnya ada kecuali ya. Baik anak-anak, yang penting kalian paham. Kalau masih belum hafal atau belum paham tentang pencernaan enzim ini di kelas 5 ya, silahkan diulang kembali materi kelas 5. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk nomor 16. Dalam sebuah percobaan, seorang anak meniup air kapur yang sudah diendapkan sebelumnya dengan menggunakan sedotan. Air kapur yang semula bening menjadi keruh. Berdasarkan hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa air kapur berubah menjadi keruh karena bereaksi dengan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul ya, yang kita tiup itu adalah hasil pernapasan berupa karbon dioksida. Berarti jawabannya ini. Nah, yang lain silahkan dibaca sendiri untuk menyingkat waktu. 17. Sering menahan buang air besar atau BAB dapat menyebabkan feses kering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Keadaan seperti ini biasa disebut sembelit atau konstipasi. Jika hal ini sering dilakukan akan terjadi apa? Yaitu pembuluh vena di rektum membesar, akibatnya terkena wasir. Tahu anak-anak ya wasir ya? Nah, jawabannya berarti A. Kemudian nomor 18, perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini adalah sifat-sifat benda gas yang ditanyakan ini ya. Kita lihat. Benda gas sangat mudah menyusut atau memuai. Betul ya? Benda gas. Nah, betul. Kemudian bentuknya menyesuaikan dengan tempatnya. Ini kalau benda cair ya. Kemudian volumenya berubah-ubah. Betul. Kemudian mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Betul. Ini volumenya tidak berubah-ubah ya, ini tidak berubah-ubah. Ini salah ya. Nah, berarti jawabannya adalah 1 dan 4. 1 dan 4 adalah B ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 19. Perhatikan hasil percobaan berikut. Terbentuknya titik-titik air di luar gelas yang berisi air dingin. Kemudian lilin yang dipanaskan meleleh dan menetes akan kembali padat setelah didinginkan. Baik, berdasarkan percobaan di atas, perubahan wujud yang terjadi adalah, kita lihat dulu soalnya ini. Ini titik air di luar gelas menjadi dingin. Di luar gelas yang dingin ini menjadi titik-titik air. Ini adalah akibat apa anak-anak? Pengembunan. Pengembunan apa? Udara yang ada di sekitar gelas, pengembunan ya. Maka ini perubahannya adalah dari gas menjadi cair. Betul ya? Nah, berarti ini ada A dan B kemungkinan. Kemudian yang kedua, lilin yang dipanaskan akan meleleh dan menetes akan kembali ya. Ini pernyataan ini jadi satu biar kalian tidak paham. Lilin yang dipanaskan meleleh dan menetes akan kembali pada padat setelah dingin. Berarti dari cair menjadi padat. Nah, berarti mana? Cair menjadi padat. Berarti jawabannya adalah B. Nah, baik anak-anak, kita lanjut ke nomor 20. Pembuatan kardus bertujuan untuk mengemas barang agar mudah dibawa, mudah ditulisi dengan tinta dan ramah lingkungan. Sifat bahan yang tepat sesuai dengan uraian di atas adalah, ini adalah sifat kertas ya. Mana sifat kertas yang tepat? Maaf. Nah, ringan betul? Betul. Mudah robek? Iya, mudah sobek. Mudah menyerap air? Iya, betul. Nah, ini A ya. Yang B salah nggak? Sifat ringan betul. Mudah sobek? Iya. Tahan air salah. Sifat tahan air salah. Udah salah, nggak usah dilanjutkan. Sifat kuat salah. Berarti betul A ya. Kemudian perhatikan ini. Pada percobaan di atas, gagang sendok akan terasa panas. Hal ini karena ada perpindahan panas secara apa anak? Konduksi. Ada konduksi apa berapa ini? 2. Kalau tidak B ya D. Nah, sekarang penyebabnya karena panas merambat dari bagian bawah ke gagang sendok. Betul ya ini. Nah,
karena panas dapat mengalir melalui sendok. Ini juga ada betulnya tapi kurang tepat, lebih tepat yang ini ya. Berarti jawabannya adalah B ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 22. Ayah meletakkan spiritus yang telah selesai digunakan dalam keadaan botol masih terbuka. Lama-kelamaan botol spiritus menjadi kosong. Hal tersebut terjadi karena spiritus itu akan menguap. Mana ini jawabannya yang betul? Merupakan gas sehingga mudah menyublim. Salah ya. Nah ini yang betul adalah D. Baik anak-anak, nomor 23. Sebelum turun hujan, cuaca mendung dan udara terasa panas. Hidup bergegas menyalakan kipas angin. Perubahan energi yang terjadi alat yang digunakannya adalah itu energi listrik menjadi energi gerak. Mana energi listrik menjadi energi gerak? C ya, mudah. Lanjut nomor 24. Nah ini kita langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan pernyataan di atas, pengaruh gaya yang mengubah bentuk. Nah, mengubah bentuk ini kuncinya benda, berarti badan mobil penyok. Nah ya, penyok dari halus menjadi penyok ini merubah bentuk. Menangkap bola. Nah ini tidak ya. Kertas yang diremas. Nah ini merubah bentuk. Menepis bola seperti tidak. Berarti yang betul adalah 2 dan 4. 2 dan 4. Loh. Maaf, 1 dan 3. 1 dan 3 nih. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 25. Ini ada barang-barang elektronik. Perubahan energi yang terjadi pada alat-alat rumah tangga sesuai gambar adalah, nah ini energi apa? Listrik menjadi energi cahaya. Listrik menjadi cahaya ada 3. Kalau tidak A, C ya. D, B tereliminasi. Nah, kemudian yang kedua, ini energi listrik menjadi energi gerak. Listrik gerak masih betul. Listrik gerak betul. Listrik gerak betul. Nah yang ketiga, ini juga sama, listrik gerak. Listrik bunyi ini salah. Nah, berarti tinggal 2, listrik gerak ini betul. Listrik bunyi ini salah. Nah berarti jawabannya adalah C. Itu caranya anak-anak ya. Ini tadi tidak ikut dan bukan jawabannya, tereliminasi. Baik anak-anak, sekarang nomor 26. Alat musik yang cara dimainkannya dengan cara dipetik dan dipukul berturut-turut. Nah kalau ada soal seperti ini, kalian jangan terkecoh dengan dipetik dan dipukul ini jadi satu. Ini beda-beda ya. Dipetik dulu baru dipukul. Jawabannya juga harus urut, dipetik karena ini harus berturut-turut ya. Dipetik dipukul, mana yang dipetik? Nah ini ya, kemudian ini yang dipukul, ini juga dipetik ya, 2 juga dipetik. Nah kalau ini digesek, berarti 2 dipetik betul dengan 4. Nah sama-sama dipetik, ini salah berarti 4 dipetik, 1 digesek, salah. 4 dipetik, 3 dipukul. Nah berarti ini jawabannya. Nah itu ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 27. Pada kegiatan di atas, anak dapat mendengar bunyi dari air melalui corong yang dipukul bagian luarnya dengan batu. Peristiwa ini terjadi karena bunyi merambat melalui air yang bergetar. Ini jelas ya. B. Lanjutkan nomor 28. Penggunaan energi alternatif dalam kehidupan sehari terdapat pada, perhatikan ya. Sekarang kita centang yang energi surya untuk menyalakan lampu. Nah, ini alternatif ya. Alternatif itu pilihan. Mengendarai mobil dengan bahan bakar solar, jelas tidak. Solar itu bahan utama dari minyak bumi. Nyalakan api kompor dengan biogas, ini juga pilihan ya. Alternatif kotoran hewan, betul. Memanfaatkan sinar matahari ada untuk membuat garam, ini sudah kebiasaan sehari-hari, ini bukan alternatif ya. Sudah biasa menjemur padi, menjemur pakaian, membuat garam. Nah, berarti yang tepat adalah 1 dan 3. Mana B ya, 1 dan 3. Baik anak-anak, kemudian nomor 29. Nah ini harus jeli ini ya, tentang magnet ini ya. Pada gambar di atas diketahui bahwa O tarik menarik dengan W. O ini tarik menarik dengan W, berarti dengan ini tarik menarik. Ini satu tambah ini berarti tarik menarik.
Nah, kemudian Z tolak menolak dengan W. Z tolak menolak dengan W. Ini saya gambar begini aja ya. Nah, ini artinya tolak menolak dengan Z dengan W. Sekarang apabila kutub Z adalah utara, ini utara, maka pernyataan yang benar adalah U kutub utara. U mana? Kalau U kutub gini aja kita identifikasi dulu ya. Kalau ini Z itu kutub utara, kalau tolak menolak adalah utara dengan utara, berarti ini W itu utara juga. Kemudian apabila tadi yang pernyataan pertama U tarik menarik dengan W, berarti ini tidak senama. Yang kutub yang tidak senama tarik menarik, berarti ini U ini utara, ini selatan. Nah, tinggal kita memberikan nama saja. Karena magnet itu punya dua kutub, kalau yang satu selatan, yang satu utara. Berarti ini utara, ini selatan, ini utara, ini selatan. Nah, tinggal kita lihat pilihannya. U kutub utara betul tadi? Salah jelas ya. U selatan, ini salah. Nah, salah. Kemudian yang B, V kutub selatan. V kutub, ini salah tadi. Ini yang tadi utara ya. Ini jelas salah. Kemudian yang C, U kutub selatan. U kutub selatan betul. Kemudian X kutub utara. X tadi kutub selatan, berarti ini salah. Kemudian yang D, V kutub utara, sudah betul ya. Kemudian X kutub selatan. Nah, betul. Berarti jawabannya adalah D. Begitu caranya anak-anak ya. Baik. Sekarang kita lihat untuk nomor 30. Ini rangkaian apa anak-anak? Rangkaian ada seri, ada paralel, berarti campuran ya anak-anak. Nah, kita lihat sekarang. Pertanyaannya, jika S dibuka, S1 ya, S1 ini dibuka, berarti ini tidak harus berhenti di sini, arus listrik. Kemudian saklar S2 ditutup, berarti ini disambung. Nah, arus mengalir, berarti maka pernyataan yang terjadi adalah kalau ini dibuka, berarti lampu L2 dan L1 dan L2 ini akan mati karena arus berhenti di sini. Kemudian kalau ini ditutup, berarti ini L3 hidup. Kalau ini tidak ada saklarnya, langsung hidup semua. Ya, maka pernyataan yang betul adalah L1 dan L2 mati. Mana yang L1 dan L2 mati? L1 dan L2 padam, L3, L4, L5 dan L6 menyala. Berarti ini jawabannya ya anak-anak. Ya. Gitu, kita lanjutkan untuk nomor 31. Berikut ini pengelompokan sumber daya alam yang benar, yang diperbarui. Daya alam terbarukan itu dapat diperbarui, termasuk tumbuhan, terus hewan. Ini betul ya. Air, nah, air ini tak terbatas. Yang tidak dapat diperbarui atau tak terbarukan, nikel, bahan tambang itu tidak semua. Oh, nomor 1 sudah A, sudah betul ya. Nah, kita tidak usah lihat yang lainnya. Baik anak-anak. Kemudian kalau anak-anak ingin baca ya silahkan, mungkin nanti ada yang jawabannya 2, mungkin A, D betul ya, tapi yang jelas A sudah betul. Ini menghemat waktu. Perhatikan, ini gambar tata surya. Sekarang kita disuruh mencari planet Merkurius, Jupiter, Uranus. Nah, kalau saya punya rumus itu dari Merkurius MeV ya, Bu Mar Yu Sa Ur Nep. Nah, ini hafalan ya. Kalau dulu ada Pluto, Neplu, nah, tapi karena Plutonya sudah tidak dimasukkan dalam planet, maka Plutonya dihilangkan. MeV Bumar Yu Sa Ur Nep. Nah, sekarang kita lihat Me-nya ini nomor 2. Nah, ini hanya satu saja ya, mudah kita ya, tidak usah dilihat yang lain ya.
Apakah Jupiter nomor 6? Ya, nomor 6 apa ini? Betul ya, Jupiter. Kemudian nomor 8 Uranus. Nah, betul kan? Nah, betul. Berarti jawabannya itu. Dan nomor 33 ini berdasarkan skema di atas, pada saat terjadi gerhana matahari, bulan berada di mana? Gerhana matahari itu yang terhalang adalah sinar matahari ya. Nah, maka ini yang betul adalah ini di posisi keempat. Kalau di sini terjadi gerhana bulan karena sinar matahari terhalang oleh bumi. Nah, ini berarti nomor 4 yang betul. Baik, kita lanjutkan ke nomor 34. Bumi membutuhkan waktu rata-rata 365 seperempat hari untuk 1 kali beredar mengelilingi matahari. Dampak dari perhitungan lama waktu gerakan bumi tersebut adalah, nah ini ada sisa seperempat, ini dampaknya apa? Nah, ini tidak 1 hari sekali, sisa seperempat hari. Nah, seperempat hari ini nanti akan ditambahkan ya, dalam masa 4 tahun ya. Maka ini jadi 1 hari, seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat jadi 1 hari. Nanti dimasukkan di tahun keempat, namanya tahun Kabisat. Nah, maka yang tepat ini pernyataannya adalah penanggalan tahun Kabisat 4 tahun sekali. Ini anak-anak ya. Baik, kemudian nomor 35 ini terakhir ya. Di daerah hilir banyak sumber air yang mulai mengering. Hal ini terjadi karena ada tahap daur air yang terganggu. Kegiatan manusia yang mengganggu daur air. Ini yang ada hubungannya dengan daur air adalah penebangan hutan liar ya, pembakaran sampah plastik tidak, pengambilan hasil laut tidak, pembangunan jembatan tidak. Berarti jawabannya adalah A. Nah, begitu anak-anak. Nah, untuk soal IPA ini memang mudah ya, mudah karena bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kejadian-kejadian yang ada hubungannya dengan materi IPA. Begitu anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis, tidak membayar ya. Terima kasih sebelumnya. Saya cukupkan sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, and share. Dadah, terima kasih kawan-kawan.